Kota ini sangat berbeda dengan tempat ia tinggal selama ini. Di sini semua manusia hidup berdampingan dengan Pokemon. Tim tampak sangat tidak terbiasa dengan pemandangan ini, sebab di tempatnya sangat jarang orang mau hidup dengan Pokemon. Pokemon di mana-mana, bahkan di kantor polisi pun seorang letnan memelihara Pokemon. Tim pun datang ke sini untuk mencari informasi tentang kematian ayahnya. Namun tim tidak mendapat informasi apa-apa dan hanya diberikan kunci apartemen milik ayahnya. Tim masih belum terbiasa melihat ribuan Pokemon berkeliaran di kota seperti ini. Saat tim masuk ke apartemen ayahnya, ia dicegat oleh seorang wartawan yang ingin mencari informasi tentang kecelakaan yang dialami oleh ayahnya. Namun tim pergi begitu saja, sebab ia tak tahu apa-apa lagi tentang ayahnya setelah lama berpisah. Saat masuk ke kamar ayahnya, tim menemukan ada satu tabung kecil. Saat ia membukanya, keluar asap ungu yang sangat tebal dan terhirup juga oleh Pokemon lain. Di sini tim juga menemukan Pikachu yang merupakan Pokemon milik ayahnya. Baru saja Pikachu bertemu dengan anak dari tuannya, tiba-tiba Pokemon lain menerobos masuk. Pokemon kera ini terlihat gila dan mengamuk setelah menghirup asap ungu yang tak sengaja dikeluarkan oleh tim beberapa menit lalu. Pikachu dan tim berusaha kabur dan meninggalkan apartemen ini. Namun Pikachu hanya bisa berteriak dan tak memberikan bantuan apa-apa. Sedangkan tim sudah hampir babak belur diserang oleh Pokemon kera yang mengamuk. Tim akhirnya bisa kabur lewat lubang sampah dan berusaha memperingati orang-orang kalau ada Pokemon kera yang mengamuk. Namun ternyata kera-kera ini sudah kembali sadar dan bersikap normal. Akhirnya tim malah malu sendiri. Tim awalnya merasa risih dengan Pikachu. Namun setelah mengetahui Pikachu adalah Pokemon peliharaan ayahnya, barulah tim sedikit melembutkan hatinya dan mau mendengar penjelasan Pikachu. Lalu Pikachu berkata kalau ia yakin ayah mereka masih hidup dan tim harus mencarinya. Pikachu mencoba mengumpulkan bukti-bukti tentang misteri hilangnya ayah mereka. Tim sangat kesal karena yang ada di kamar ayahnya hanya tumpukan kertas yang tak memberikan petunjuk apapun. Namun akhirnya ada satu koran yang bisa memberikan mereka sedikit petunjuk. Ayah mereka sempat menjadi berita utama di koran. Lalu tak berlama-lama, tim dan Pikachu langsung ke kantor pusat koran tersebut. Kemudian menemui reporter yang menulis berita itu. Akhirnya mereka pun mendapat informasi kalau ayah mereka sedang meneliti sebuah serum Pokemon. Dan ayah mereka punya informan di sebuah dermaga dan sering melakukan investigasi di sana. Walaupun semua masih abu-abu, namun tim langsung saja pergi ke dermaga untuk mencari informasi tentang apa saja yang sudah dilakukan ayah mereka sebelum menghilang dan dianggap meninggal oleh polisi. Satu-satunya yang bisa memberikan mereka informasi di sini adalah Pokemon Badut. Namun Pikachu yang sesama Pokemon saja tak mengerti apa yang dikatakan Badut ini. Pikachu sangat kesal karena Pokemon Badut ini tidak mau berbicara padahal mereka membutuhkan informasi yang sangat penting. Akhirnya tim mencoba menggunakan cara lain dengan berpura-pura melakukan pantomim. Tim menggunakan gestur akan membakar Pokemon Badut ini dan ternyata itu membuatnya takut. Akhirnya Pokemon Badut ini memberikan informasi kalau serum yang sedang ayahnya teliti berada di rumah berbentuk bulat. Tentu saja itu tidak memberikan informasi apa-apa. Akhirnya tim dan Pikachu melanjutkan perjalanan dan mereka tak sengaja menemukan ada tempat yang mengadakan pertarungan Pokemon. Tim benar-benar takjub karena ia mengira sudah tidak ada lagi pertarungan Pokemon seperti ini. Gengar dan Blastoise sedang bertarung, namun saat sedang asik nonton, tim dan Pokemon malah dicegat. Dan ternyata orang bertato ini adalah pemilik Pokemon yang sempat dikalahkan oleh Pikachu dan ia ingin menantang ulang Pikachu. Tim hanya memberikan syarat, jika Pikachu menang, semua orang di sini harus memberitahukan semua informasi tentang pemilik Pikachu sebelumnya, yang dimana itu adalah ayahnya sendiri yang sudah menghilang. Pikachu sedang bersiap untuk bertarung, namun setelah melihat lawannya adalah Charizard yang sedang mengamuk, nyalinya langsung menciut. Charizard langsung menyerang, namun Pikachu malah hanya berlari-lari saja. Pikachu lupa cara menggunakan kekuatannya sampai membuat orang melongok melihat tingkahnya. Habislah Pikachu jadi bulan-bulanan Charizard. Karena tak tega melihat Pikachu, tim langsung masuk ke arena dan menghentikan Charizard. Namun perbuatan tim malah membuat situasi semakin chaos. Saat Tuan Charizard juga masuk ke arena, ia malah tak sengaja memecahkan semua serum miliknya, yang dimana serum ungu itu bisa membuat semua jenis Pokemon gila dalam sesaat. Semua Pokemon yang ada di sekitar arena pun menjadi seperti kehilangan akal mereka dan tak terkendali. Tim pun langsung memaksa pria ini untuk memberitahukan dari mana ia dapat serum yang sedang diteliti oleh ayahnya itu. Hampir saja Pikachu celaka, namun dengan sigap tim langsung menyelamatkannya. Pikachu melihat ada Pokemon ikan di sana dan ia pun langsung memancing Magikarp untuk berevolusi. Charizard pun langsung ciut saat melihat Pokemon ikan berevolusi dan langsung melempar mereka keluar dari arena ini. Tim dan Pikachu pun tampak mulai putus asa dan merasa kalau ayah mereka benar-benar sudah tiada. Namun secara mengejutkan ada orang asing datang dan membawa mereka menemui seseorang yang ternyata rekan kerja ayah mereka. Pria dengan kursi roda ini mengatakan kalau ayah mereka masih hidup. Dengan menggunakan teknologi hologram canggih, pria dengan kursi roda ini memperlihatkan
memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah mereka. Ayah mereka diserang oleh Mewtwo dan berhasil menyelamatkan diri, sedangkan Pikachu sudah dihilangkan ingatannya oleh Mewtwo, sehingga saat bertemu dengan tim, Pikachu sudah tak ingat apa-apa. Pikachu dan tim menerobos masuk ke dalam laboratorium tempat para Pokemon dijadikan bahan eksperimen. Semua Pokemon di sini akan dikembangkan agar bisa menjadi senjata paling mengerikan di dunia. Mereka pun sampai di tempat Mewtwo sempat dikurung di sini. Namun semua sudah hancur karena Mewtwo mengamuk. Namun pergerakan mereka ternyata sudah ketahuan oleh orang yang memiliki fasilitas ini. Pokemon hasil eksperimen pun dilepaskan untuk menyerang mereka. Pikachu dan tim berhasil membuka dokumen yang berisi gambar hologram apa yang terjadi di tempat ini beberapa waktu lalu. Ternyata mereka memanfaatkan Mewtwo untuk menghasilkan serum yang bisa membuat Pokemon menggila secara sesaat. Serum inilah yang membuat para Pokemon mengamuk saat Pikachu bertarung melawan Charizard tadi malam. Mereka terus membalikan waktu sampai mendapat informasi apa keterlibatan ayah mereka dalam proyek ini. Waktu terus diputar balikan agar Pikachu dan tim bisa mencari informasi apa keterlibatan ayah mereka dalam proyek mengerikan ini. Ternyata ayah mereka lah yang berkontribusi menangkap Mewtwo. Pantas saja Mewtwo menyerang ayah mereka saat berhasil kabur dari kurungan ini. Saat akan pergi, Pikachu dan tim malah mendapati teman mereka sudah terjerat beberapa Pokemon yang dijadikan bahan eksperimen di sini. Namun untung saja mereka masih bisa melarikan diri. Namun saat mereka berhasil keluar, hutan ini malah seperti akan terbolak-balik. Kini mereka hanya bisa berlari, berusaha mencari jalan keluar dari hutan yang terus berputar-putar. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk merasa tenang. Tanah terbelah menjadi dua dan kini mereka semua terpisah. Bahkan tim dan Pikachu sudah semakin terpojok. Akhirnya mereka pun nekat untuk meloncati tebing yang terbelah dua ini. Setelah kondisi mulai tenang, barulah mereka sadar kalau ini bukan hutan biasa. Pikachu tertimpa batu sampai tak sadarkan diri. Kini mereka sedang berada di kebun Pokemon Torterra yang sudah akan runtuh. Mereka pun terhempas bersama bebatuan ke sungai. Mereka langsung cepat pergi ke daratan dan tampak Pikachu sudah semakin sekarat. Mereka melihat ada Bulbasaur lewat dan tim berusaha meminta pertolongan. Tim yakin kalau Bulbasaur mengerti apa perasaannya. Namun Bulba malah pergi begitu saja. Tim sangat terpukul karena Pikachu benar-benar tak sadarkan diri. Namun ternyata Bulbasaur memanggil teman-teman lainnya. Bulbasaur mengarahkan tim dan Pikachu ke tempat Pokemon penyembuh agar Pikachu bisa terselamatkan. Mereka semua mengarahkan Pikachu untuk diletakkan di sebuah batu. Namun setelah itu, Pikachu malah ditinggalkan begitu saja. Pikachu yang sedang sekarat disembuhkan oleh Mewtwo. Lalu Mewtwo masuk ke dalam pikiran tim dan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Pikachu lah yang merusak kurungan milik Mewtwo di laboratorium tempat Mewtwo dijadikan bahan uji coba. Sampai Mewtwo mencelakakan ayahnya. Namun Mewtwo malah kembali tertangkap oleh pemilik lab yang ingin memanfaatkan kekuatan Mewtwo demi kepentingannya sendiri. Pikachu sangat menyesal karena secara tak sadar ia sudah membahayakan tuannya sendiri yang juga merupakan ayah tim. Ia pun pergi begitu saja meninggalkan tim. Namun saat dalam perjalanan, Pikachu menemukan hal yang janggal dengan tempat kecelakaan ayah tim. Ada jebakan Greninja yang dipasang untuk mencelakakan tuannya waktu itu. Dan ternyata Mewtwo melempar mobil ayah tim untuk menyelamatkannya dari jebakan Greninja yang dipasang oleh bosnya sendiri. Mewtwo yang tertangkap langsung dimanfaatkan oleh Howard untuk dijadikan sebagai sumber kekuatannya. Howard berhasil menciptakan alat untuk memasukkan jiwa dan pikirannya ke dalam tubuh Mewtwo. Sehingga kini Mewtwo dan kekuatannya ada dalam kendali Howard. Tim merasa sangat kesal ternyata orang yang dipercayanya lah dalang dari semua kejahatan terhadap Pokemon. Sekaligus dalang dari kecelakaan ayahnya. Tak hanya itu, Howard juga sudah menyiapkan serum ciptaannya yang bisa membuat semua Pokemon kehilangan kesadarannya lalu menjadi gila. Howard sang penjahat yang sudah menguasai tubuh Mewtwo mempunyai obsesi agar semua manusia bisa masuk ke dalam tubuh Pokemon. Sehingga kekuatan Pokemon bisa mereka miliki. Kini semua Pokemon sudah menyatu dengan manusia. Pikachu pun tak akan tinggal diam dan akan menghentikan Howard yang mengambil tubuh Mewtwo. Pikachu berhasil mendapatkan kembali kekuatan listriknya dan akan menghentikan semua kekacauan yang dibuat oleh pria bengis yang sedang mengendalikan Mewtwo. Pikachu benar-benar kesulitan melawan Mewtwo, sedangkan tim masih terjebak di dalam ruangan orang yang mengendalikan Mewtwo. Bahkan ia sedang diserang oleh Pokemon Ditto yang bisa merubah wujud menjadi siapapun. Sementara itu di luar sana, Pikachu masih ketar-ketir menghadapi Mewtwo yang kehilangan kendali atas tubuhnya. Namun sepertinya masalah yang dihadapi tim lebih berat lagi. Karena Ditto yang merupakan hasil eksperimen genetika bisa terus berubah menjadi Pokemon apapun yang diinginkannya. Namun untung saja, tim masih bisa memanfaatkan serum Pokemon gila yang ada di belakangnya lalu menyemprotkannya kepada Ditto. Kini giliran Pikachu yang akan dihabisi oleh penjahat yang menguasai pikiran Mewtwo. Tentu saja sangat tidak mungkin Pikachu bisa mengalahkan Mewtwo.
Pikachu akan segera dihabisi oleh Mewtwo. Namun tim langsung melepaskan alat pengendali pikiran milik Howard yang terhubung ke Mewtwo, sehingga kini Mewtwo bisa mengendalikan dirinya lagi. Pikachu pun juga terselamatkan. Mewtwo akan membayar semua masalah yang dibuatnya saat pikirannya dikendalikan oleh Howard. Semua serum yang membuat Pokemon menjadi gila dimusnahkan, dan sihir yang menyatukan manusia dan Pokemon dihapuskan. Kini semua orang sudah kembali normal, dan Howard yang membuat semua kekacauan di dunia Pokemon sudah tertangkap. Mewtwo pun mengatakan hal yang mengejutkan. Ternyata ayah yang dicari-cari oleh tim selama ini ada di dalam tubuh Pikachu. Mewtwo memasukkan jiwa ayah tim ke dalam tubuh Pikachu, sehingga mereka pasti akan bisa bertemu kembali dengan selamat. Kini Mewtwo pun sadar kalau kebencian terhadap manusia adalah hal yang salah. Tim pun kembali hidup bersama ayahnya dan juga Pikachu.